Keluarga Gracia, saatnya untuk kita masuk dalam pujian penyembahan. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dalam saat menyembah bersama PDP Yusakdani. Mari kita bawa seluruh hidup kita, saudara, dalam hadirat Tuhan saat ini. Kita bawa ucapan syukur kita di hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan kita yang kita tujukan hanya bagi Tuhan kita yang besar. Kedahsyatannya, kuasanya melampaui apapun yang ada di dalam dunia ini. Ini penyembahan kami, Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan. Ku bersyukur padamu, Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur, Tuhan. Ku bersyukur padamu, Tuhan, atas kasih-Mu, dan bermazmur, ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
mengatasi bumi, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi bumi, mengatasi segalanya. Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk terima segala pujian, Kau yang layak untuk terima segala hormat. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami muliakan nama-Mu. We worship You, Lord. We worship You, Lord. We adore You, Lord. Kami puja Engkau, kami cinta Engkau Yesus. Kami terus muliakan nama-Mu lewat cara hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all we see, how great is our God. Say, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all who see, how great is our God. How great is our God? How great is our God?
Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Name above all name, for Lord, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. One more time, say name above all names, for all name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, name above all name is Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how
di atas segala nama. Tuhan di atas segala, Tuhan Yesus Kristus namanya. Oh, thank you Lord Jesus. Mari saat ini saudara, kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk mendengar firman Tuhan. Firman itulah yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita, mengubah paradigma kita menjadi paradigma yang baru, mengubah pikiran kita saudara menjadi pikiran bersudut pandang Tuhan dalam memahami segala sesuatu dalam dunia ini. Bukan lagi berpikir dari sudut pandang kita sebagai manusia, tapi kita memiliki pikiran yang baru sesuai dengan sudut pandang Allah. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk menerangi mata hati kami saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ini yang kami yakin Tuhan, firman-Mu takkan berubah untuk selama-lamanya. Amin. Sebab itu firman-Mu biarlah mengubahkan setiap kami. Yes. Ini kerinduan kami ya Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, mendengar firman-Mu selalu. Katakan saudara, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Oh, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Kembali kita bersyukur saudara, saat ini kita bisa berada bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa bersama-sama saudara. Bahkan saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, ucapkan syukur dalam setiap keadaan hidup kita saat ini. Kalau bukan karena anugerahnya, kalau bukan karena kebaikannya, mungkin kita tidak akan bisa kuat menjalani hidup ini. Tapi saya percaya itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan mampukan setiap kita. Saudara, hari ini sama-sama di waktu yang singkat ini kita mau belajar, saudara, di dalam Matius 5, dimulai dari ayat yang ke-17. Ini judul perikopnya tentang Yesus dan hukum Taurat. Ayat ke-17 berkata demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara, kita tahu bahwa pada waktu zaman Yesus di saat itu, Yesus itu sangat aktif sekali melayani. Yesus sangat aktif memberikan pengajarannya dan dia pun berkhotbah, saudara. Dan kita juga tahu di saat itu ada golongan-golongan yang memang kurang suka dengan Yesus, yaitu golongan-golongan para ahli Taurat dan juga orang Farisi, saudara. Dan saudara, karena itu Yesus berkata di dalam firman Tuhan ini, dia hendak menegaskan kepada setiap orang yang sedang mendengarnya saat itu, bahwa ia datang ke dalam dunia ini selain daripada ia membawa keselamatan, saudara. Ia tidak bermaksud untuk meniadakan hukum Taurat. Justru Yesus hadir dalam dunia ini saat itu ada di tengah-tengah mereka, saudara. Itu karena untuk menggenapi hukum Taurat itu. Jadi bukan berarti Yesus adalah anak Allah, maka ia bebas berbuat apa saja selama ia ada di dunia, termasuk menghapus hukum Taurat. Tidak, dia sendiri tidak berkata demikian, saudara. Tapi ia berkata dengan jelas bahwa ia datang ke dalam dunia ini justru untuk menggenapi hukum Taurat. Nah saudara, kita tahu, kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, dan tentunya kita semua sudah berdosa, saudara. Kita ini tidak akan pernah bisa untuk kita melakukan hukum Taurat secara sempurna, saudara. Rasanya mustahil kita bisa benar-benar 100% hidup, saudara, melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus ini sungguh luar biasa. Dia datang bagi setiap kita. Dia membawa keselamatan dan dia menggenapi hukum Taurat. Sehingga setiap kita saat ini, saudara, tidak lagi fokusnya kepada melakukan hukum Tauratnya, tetapi kita fokusnya kepada siapa? Pribadi Tuhan Yesus itu sendiri, yang ia sudah menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita, saudara. Turun bagi saya dan saudara membawa keselamatan. Dan saya percaya, saudara, waktu kita berfokus kepada pribadi Tuhan Yesus, maka setiap kebenaran demi kebenaran itu akan dibukakan. Ada banyak, saudara, ajaran-ajaran yang memang mungkin membahas firman Tuhan dari Alkitab, tetapi sebenarnya tafsirannya salah, tetapi sebenarnya kurang pas, saudara. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan firman Tuhan yang pas? Alkitab berbicara apa dan itu yang harus kita jalankan, saudara. Caranya setiap waktu, setiap hari kita harus punya hati yang rindu, harus punya hati yang haus akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau seseorang, saudara, merasakan haus, merasakan lapar, pasti ia dengan spontan ia akan mencari sesuatu yang bisa ia minum atau yang bisa ia makan untuk bisa memuaskan dahaganya, memuaskan laparnya, saudara. Nah, demikian pula rasa ini, hal ini harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita punya kehausan akan kebenaran firman Tuhan, kalau kita punya
kelaparan dan juga kerinduan akan firman Tuhan itu bisa membawa kehidupan kita menjadi lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka seharusnya ada satu usaha dari kita, saudara, untuk kita benar-benar bisa merenungkan firman Tuhan, membaca firman-Nya, minta Roh Kudus membukakan setiap kebenaran-kebenaran yang kita tidak pernah mengerti. Dulu, saudara, kalau saya berpikir, cara pola pikir saya, saudara, 10 tahun yang lalu dengan saat ini, itu jauh sangat berbeda. Firman Tuhan yang dibaca itu sama, tetapi Tuhan banyak membukakan hal-hal baru, saudara, pada waktu saya membaca kembali firman Tuhan itu. Dan gak hanya sampai di situ, saudara. Saya minta, berdoa pada Tuhan, minta Roh Kudus tuntun, bukakan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya juga, saudara, ada tools-tools yang membantu saya. Misalnya apa? Saya memiliki ensiklopedia. Saya juga dengan gadget saya, saudara, saya bisa juga membuka tafsiran Alkitab dari berbagai bahasa dan melihat bahasa-bahasa asli daripada Alkitab ini. Sehingga saya bisa mengerti hal-hal baru, yaitu firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab, saudara. Dan hal itu yang membentuk saya dan juga menuntun kehidupan saya dari hari ke hari. Karena itu, saudara, saat ini ayo kita mau bangkit. Ayo kita mau lebih lagi mengenal Tuhan deeper and deeper. Lebih dalam lagi. Jangan sampai, saudara, di tahun baru ini kita hanya sibuk ngurusin perkara-perkara duniawi saja. Itu boleh semuanya dipikirkan, dikerjakan. Pekerjaan kita, saudara, keluarga kita, bahkan pekerjaan pelayanan Tuhan, semuanya. Itu memang kita harus kerjakan, kita harus pikirkan. Tapi jangan pernah lupa, kita juga harus mengisi kerohanian kita, supaya spirit kita makin lebih lagi di dalam Tuhan. Dan paradigma itu, saudara, yang kita miliki, kita bisa diubahkan dari hari ke hari. Lewat apa? Firman Tuhan. Dan itu yang akan mengubahkan perilaku kita dari hari ke hari. Ayat yang ke-19 berkata demikian, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dikatakan ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi, saudara, dalam ayat 19 ini mengajarkan bahwa semua firman Tuhan yang kita baca, saudara, dimulai dari Kejadian sampai Wahyu, hendaklah kita bisa belajar untuk mengerti setiap firman Tuhan itu tanpa dikurangi. Jangan disensor-sensor, saudara. Kalau memang firman Tuhan berkata keras kepada kita, maka kita harus bisa belajar hal itu. Dan juga bagi setiap kita yang memberitakan firman Tuhan, jangan hanya memberitakan tentang janji Tuhan. Jangan hanya memberitakan tentang berkat-berkat Tuhan saja. Jangan hanya memberitakan tentang bagaimana kita bisa sukses, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, saudara. Tetapi fokuslah kepada apa? Supaya kita bisa melakukan setiap perintah Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak enak bagi daging kita, saudara. Kita harus berani memberitakan firman itu dan melakukannya. Karena itu yang Tuhan inginkan, saudara. Tuhan berkata demikian di dalam ayat ini, saudara, di ayat ke-19, barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Ini, saudara, segala, semua. Berarti baik yang mungkin menurut kita itu, aduh, ini firman Tuhan kayaknya keras sekali, harus kita lakukan. Atau mungkin firman Tuhan yang oke, ini gak terlalu keras lah, tetap harus kita lakukan. Semuanya, segalanya, saudara. Karena hal inilah yang ternyata menyenangkan hati Tuhan. Sebagai wujud ketundukan kita kepada otoritas Tuhan. Sebagai pemilik hidup kita, saudara, yang paling tinggi. Jadi kalau Tuhan suruh lakukan kita mengampuni, kita harus mengampuni. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, kita harus mengasihi, kita harus mengasihi. Tidak ada embel-embel, kalau ini begini gimana?
Kalau dia begitu gimana? Tidak ada. Mengasihi, mengasihi saja. Jangan sampai kita mengasihi seseorang, saudara, itu ditentukan oleh apa? Situasi dan keadaan. Saudara ingat, Tuhan Yesus saja mengasihi kita sedemikian rupanya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Ia sendiri turun dalam dunia ini, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, saudara. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Dia rindu kita ini tidak binasa, tapi diselamatkan, mengerti kebenarannya, melakukan setiap perintahnya, supaya Tuhan bisa tersenyum melihat dari atas bagaimana cara kita berbicara kepada orang lain, bagaimana cara kita berperilaku kepada orang lain, bagaimana kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah hanya sesuai dengan keinginan daging kita atau benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Semuanya kehidupan saya dan saudara saat ini Tuhan lihat, Tuhan awasi. Karena itu saudara, mari saat ini, di tahun baru ini saudara, kita sudah menginjak hari yang kesekian saudara. Sebentar lagi akan memasuki bulan yang baru lagi. Waktu sangat cepat berlalu. Maka kesempatan kita pun hidup di dalam dunia ini semakin berkurang. So jangan buang-buang waktu saudara, saat ini berkomitmenlah di hadapan Tuhan. Bahwa mulai hari ini kita mau sama-sama belajar, mau melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Ayat 20 ini sangat keras berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini ngeri banget saudara. Kita saudara sebagai orang-orang Kristen, jangan hanya hafal firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya pintar berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, ataupun menghakimi orang lain saudara. Tetapi lebih dahulu sebelum kita mengutarakan sesuatu kepada orang lain, kita berkaca kepada diri kita sendiri. Bahwa apakah kehidupan rohani kita, kehidupan keagamaan kita, itu tidak lebih benar daripada orang lain, atau kita sudah memenuhi standarnya Tuhan. Kalau misalnya kita ragu-ragu dan mungkin rasanya kita tidak lebih benar dari orang lain, lebih baik kita memiliki kerendahan hati. Lebih baik kita memohon ampun kepada Tuhan. Jangan merasa sok lebih hebat. Jangan merasa sok lebih benar. Jangan merasa sok lebih dipakai oleh Tuhan saudara. Tetapi berkomitmenlah bahwa setiap hari, setiap waktu kita harus diperbaiki. Kita harus diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan kita belajar saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saya katakan belajar? Namanya belajar itu ada trial and error saudara. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Jadi walaupun menurut orang itu kita melakukan yang sempurna, tapi buat Tuhan itu belum tentu. Mungkin masih ada yang kurang. Sempurna itu 100%. Tapi mungkin di hadapan Tuhan, menurut kita 100%, menurut Tuhan mungkin enggak. Kamu baru 70%. Kamu baru 60%. Nah saudara, jangan berfokus kepada itu. Tapi fokusnya apa? Belajar terus. Ayo saudara, sama-sama kita belajar melakukan firman Tuhan. Apa yang pernah kita sampaikan kepada orang lain, apa yang pernah kita sampaikan di atas mimbar, apa yang pernah kita beritakan lewat radio ini, semuanya termasuk diri saya sendiri saudara. Mari kita mau belajar untuk menghidupi, supaya Tuhan berkenan atas kehidupan kita, dan Ia disenangkan lewat perbuatan kehidupan kita saudara. Dan penyembahan, sekali lagi saya katakan, bukan tentang nyanyian saja, bukan tentang mazmur saja atau tentang bahasa roh saja yang kita lakukan dalam keseharian kita saudara. Tetapi penyembahan yang sejati itu bicara tentang saat kita mau taat melakukan setiap kehendak Tuhan. Saat kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa beracara dalam kehidupan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku saudara. Dan dari situlah saya percaya kita sedang belajar memberikan penyembahan yang hidup, ibadah yang sejati, yaitu tentang kehidupan kita saudara, yang kita berikan kepada Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan, untuk kami bersama-sama bisa datang menyembah Engkau, memuji Engkau atas setiap hal-hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, bukan cuma hal-hal yang baik, setiap proses-proses yang mungkin menurut kami itu menyakitkan bagi kami, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami tahu, it is well with my soul. Kami tahu ini baik bagi hidup kami, bagi jiwa kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu saat ini yang sedang mengalami pergumulan apapun Tuhan. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, supaya kami bisa mampu, bisa kuat Tuhan, dalam menjalani setiap proses hidup kami ini. Dan jangan biarkan kehidupan kami ini melenceng dari jalur-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, seberat apapun masalah kami, seberat apapun proses hidup kami mau tetap berpegang teguh iman kami kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan, tapi lurus, fokus hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami tidak akan tinggal di dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Tapi fokus kami akan bertemu dengan Engkau di surga nanti. Karena itu Tuhan, sebelum kami bertemu dengan Engkau, sebelum kami menjadi mempelai-mempelai-Mu yang sejati Tuhan, biarlah Engkau membersihkan hidup kami saat ini. Biarlah Engkau mengubahkan karakter kami. Biar hati kami, paradigma kami benar-benar sejalan dengan seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan, bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit secara fisik. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Bagi barang siapa yang benar-benar mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, berlindung pada Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan, kami percaya mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sungguh bersuka cita. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan. Kami mau menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Buat segala rancangan-Mu Tuhan, buat karya-Mu dalam hidupku, ku bersyukur anugerah-Mu cukuplah bagiku. Kau yang membentuk hari-hariku, menata setiap langkah hidupku. Ku bersyukur kebaikan-Mu melimpah bagiku. Thank you, I want to thank you. Kau buat indah hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Buat segala rancangan Tuhan, kami naikkan syukur kami. Buat segala rancangan-Mu Tuhan, buat karya-Mu dalam hidupku, ku bersyukur anugerah
Kau buat indah, hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Thank you, thank you, I want to thank you. Kau buat indah, hidupku berarti. Thank you, I want to thank you. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik, kau sungguh baik bagiku. Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.